Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita coba bagikan bagaimana cara mengatasi printer yang mengalami masa pakai bantalan tinta telah berakhir ya. Printer yang mengalami masa pakai bantalan tinta telah berakhir atau printer's ink pad is the end of service life, itu kira-kira seperti itulah notifikasi yang muncul ketika kita melakukan print ya. Ketika kita melakukan print, kemudian tiba-tiba muncul notifikasi di layar komputer kita seperti ini, service required atau layanan diperlukan, kira-kira seperti itu. Masa pakai bantalan tinta telah berakhir atau printers ink pad dan bla bla bla. Kira-kira seperti itulah muncul notifikasi di layar kita ketika kita melakukan print di Epson L3211. Ya, kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, itu berarti kita harus melakukan reset ya. Kita harus melakukan reset menggunakan aplikasi Resetter Tools. Jadi di sini saya bagikan untuk cara resetnya dan aplikasi Reset Tools-nya secara gratis dan 100% work ya, berfungsi. Langsung saja untuk caranya mengatasi printer yang mengalami error atau blinking seperti ini ya, lampu tinta dan lampu kertas menyala seperti ini. Kalian bisa ikuti proses langkah-langkahnya dan jangan di skip videonya supaya kalian tidak gagal ketika melakukan reset ya, karena banyak yang gagal ketika melakukan reset karena tidak mengikuti tutorialnya tahap demi tahap atau langkah demi langkah. Mungkin di skip atau seperti apa, intinya akhirnya terjadi gagal. Jadi saya sarankan untuk tidak men-skip videonya supaya berhasil kita melakukan reset. Langsung saja untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan printer ya. Ini sudah dalam keadaan menyala seperti ini. Setelah menyala, kemudian hubungkan kabelnya ya, ke komputer kita atau ke laptop kita. Dan pastikan juga kalian sudah menginstal driver printersnya ya, karena kalau tidak diinstal drivernya maka kemungkinan terbesar dia akan gagal ketika kita melakukan reset. Jadi pastikan kita sudah menginstal untuk drivernya. Apabila kalian belum tahu cara installnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk cara install printer Epson seri L32110 atau L3211. Setelah sudah dinyalakan, sudah dihubungkan kabelnya ke komputer kita dan sudah diinstal drivernya. Sekarang kalian pergi ke sini dulu ya, bagi yang menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Ini wajib kalian ke sini dulu ke pencarian Windows seperti ini. Intinya kalian pergi ke pencarian Windows lalu ketikkan seperti ini, ketikan virus ya. Ketikan virus maka akan muncul seperti ini, di atas itu virus entry protection ya. Kita buka dulu ini. Ini penting, kalau kalian tidak lakukan ini maka bisa terjadi gagal ya, atau tidak bisa kita download filenya. Setelah muncul tampilan seperti ini, cari yang bertulisan seperti ini, virus entry protection ya, seperti ini, virus entry protection. Lalu klik ini menyet settingnya. Nah, kemudian di real time protection ini kan posisinya on ya, kita klik dulu. Kalau ada pemberitahuan pilih yes. Nah, ini sudah posisinya off ya. Kalau sudah posisinya off berarti sudah aman. Sekarang kita minimize saja. Kemudian yang perlu kalian lakukan juga adalah mendisable semua antivirus yang kalian install. Jadi semua antivirus yang kalian install wajib kalian disable dulu untuk sementara waktu sampai kita selesai melakukan reset ya. Oke, seperti itu. Setelah kalian disable semua antivirus, sekarang kita pastikan kalian memiliki jaringan internet, karena kita akan mendownload dulu Resetternya. Kemudian kita pergi ke browser, kita buka browser seperti ini ya. Bebas, kalian bisa menggunakan browser apa saja, Google Chrome, Firefox dan lain-lain bebas. Oke, di sini saya gunakan Google Chrome ya. Kita buka di pencarian browsernya, kita ketikkan Navisa 14 ya, seperti ini. Ketika Navisa 14 seperti ini, lalu enter. Nah, di deretan teratas itu sudah ada navisa.blogspot.com. Kita langsung buka saja. Nah, sudah terbuka untuk websitenya.
Sekarang kita cari di pencarian artikel ya. Cari artikel di sini, kita ketik di sini L3211 ya, sesuai dengan printer yang akan kita reset. L3211 langsung kita share atau kita enter. Nah, ini sudah ada satu buah artikel download dan cara reset Epson L3211 gratis, masa pakai bantalan tinta telah berakhir. Langsung saja kita buka. Nah, situ kalian bisa baca-baca dulu artikelnya. Ini website saya, jadi kalian bisa cari apa saja di sini. Insya Allah ada masalah printer, masalah yang lain juga ada. Kalian baca-baca dulu, kemudian kita lihat di bawah situ ada download resetter Epson L3211 gratis. Dan kita scroll ke bawah, situ ada keterangan agar tidak gagal, lihat dulu cara download file resetternya. Jadi bagi kalian yang sering gagal mendownload file resetter, baca dulu ini atau kalian buka dulu videonya ini video saya juga. Kalian bisa nonton dulu untuk cara download filenya supaya tidak gagal ketika kalian melakukan download ya, seperti itu. Setelah kalian paham cara downloadnya, kalian scroll ke bawah. Nah, situ sudah saya siapkan untuk silahkan pilih link download di bawah ini. Kalian bisa download melalui Mediafire atau OneDrive ya. Kalian bebas pilih saya salah satunya. Intinya kalian bisa mendownload file resetternya. Kalau kalian gagal mendownload file resetternya, kalian bisa komen saya di kolom komentar ya. Oke. Setelah kalian dapatkan atau setelah kalian download file resetternya, kita pergi ke file manager atau file explorer. Kita pergi ke folder download ya, biasanya tuh di folder download. Nah, ini sudah ada satu buah file resetter ya. Langsung saja kita ekstrak dengan cara klik kanan. Ini ya, extract to resetter Epson bla bla bla. Kita klik ini extract to resetter bla 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 ya, maka dia akan membentuk satu buah folder seperti ini. Langsung saja kita buka filenya, foldernya. Nah, situ ada 5 buah file ya. Kita buka dulu file yang ini, yang notepad ini yang bertuliskan password. Kita buka dulu. Nah, di sini sudah ada, saya siapkan passwordnya, sudah disediakan ya passwordnya. Kita copy dulu ini passwordnya. Kita copy passwordnya. Salam. Mana kamu? Tuh, Mana kamu? Sini mas itu. Ya, setelah kita copy tadi passwordnya, kita langsung buka saja ADJ Proc ya, ini aplikasinya, dan cara klik kanan run as administrator ya. Kalau ada pemberitahuan pilih yes. Nah, ini sudah mulai terbuka. Di komputer kalian apabila belum pernah membuka file ini, tentu akan dimintai password ya. Makanya saya tadi sarankan untuk mengcopy dulu password yang ada di file ini, di file password ini. Kalian copy dulu passwordnya seperti tadi. Nah, apabila kalian dimintai password ya, komputer yang belum pernah dibuka file ini, maka dia akan mintai password. Tinggal kalian tempelkan atau pastikan password yang sudah di copy tadi ya, yang ini ya, passwordnya tinggal ditempel atau dipastikan di tempat dia minta password ya, seperti itu kira-kira lah. Setelah kalian oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, setelah terbuka aplikasi adjustment ADJ Proc-nya ini, kita bisa pilih select di model name, kita cari Epson L3211. Nah, ini L3211 sesuai dengan judul ya. Setelah itu untuk di port kita pilih auto select saja, biarkan auto select seperti ini, lalu klik OK. Nah, sudah sampai di sini. Sekarang kita pilih particular adjustment mode. Nah, akan terbuka seperti ini. Kita pilih wasting input counter, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita centang semua kotak dialog ini. Kita akan melihat atau memeriksa sudah berapa capaian poin di printer kita. Biasanya printer yang sudah mengalami masa pakai bantalan tinta telah berakhir itu akan sudah mencapai 100% untuk main pad counternya ya, untuk main pad counternya. Langsung saja kita klik cek untuk mengeceknya. Nah, apabila terjadi error, kalian tinggal oke saja, lalu cek lagi.
Ya, begitu. 2 kali atau 3 kali. Apabila tetap error, 2 sampai 3 kali tetap error. Error ini pastikan printer kalian itu sudah terhubung ya, terhubung kabelnya dan sudah menyala dan juga sudah di install drivernya. Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan, kalian sudah menghidupkan dan dinyalakan, dihubungkan ke komputer dan diinstal drivernya. Apabila tetap terjadi error 2 sampai 3 kali, kalian restart saja printernya, restart, matikan dan hidupkan kembali, kemudian restart juga komputer kalian dan kembali ke tahapan yang ini. Oke. Anggaplah sudah muncul jumlah poinnya ya, sudah muncul jumlah poinnya. Biasanya itu 100% di main counternya. Centang kembali semuanya. Lalu kita klik inisialis ya. Inisialis ini fungsinya untuk menghapus atau mereset printernya atau chipsetnya. Setelah kita centang semua, kita klik inisialis. Kanan pemberitahuan, klik OK saja. Nanti dia akan melakukan reset ya. Seperti ini, inisialis no, sampai berhasil ya, seperti itu. Kalau error atau muncul seperti ini karena printernya tidak terhubung dengan benar ya, kalian bisa cabut kabelnya lalu colokkan kembali sampai dia benar-benar terhubung di komputer kita. Dan pastikan juga sudah terinstall drivernya. Ulangi sampai 2 kali atau 3 kali. Kalau masih tetap terjadi error, kalau tetap terjadi, kalian bisa restart sama tadi seperti di awal. Kalian restart printer, restart juga komputernya, lalu kembali ke tahapan ini ya, ke tahapan inisialis. Oke, ini kalau ya, bagi kalian yang sudah berhasil akan muncul seperti ini, inisialis no, dia akan berproses sampai selesai atau sampai finish, dan kemudian dia akan memunculkan pemberitahuan untuk mematikan komputer kita. Nah, setelah muncul pemberitahuan untuk mematikan komputer, kita langsung saja matikan komputernya ya. Kita bisa langsung matikan komputernya. Setelah kita matikan, nyalakan kembali, maka printer yang blinking, lampu yang blinking tersebut akan hilang atau akan kembali normal printernya. Jadi seperti itu ya untuk cara langkah-langkah resetnya. Setelah kalian matikan printer dan hidupkan kembali, dia akan normal kembali. Kira-kira seperti itu untuk langkah-langkah detail untuk cara reset printernya. Setelah selesai, kalian bisa finish saja dan close saja ya, seperti itu. Ya, untuk cara resetnya sudah selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe juga channelnya, karena di channel ini kita hanya membahas printer ya, hanya membahas masalah printer dan tidak membahas masalah yang lain. Semua error printer kita bahas di sini. Ya, semoga video yang bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.